Saat itu beliau itu sudah naik jauh gitu loh. Iya. Saya bilang, loh Pak, lah kok nggak ada semua? Ustadz ini sini, ayo cepat gitu. Ternyata tanpa saya sadari, saat saya meruqyah mata air itu, mereka melihat dari atas itu tiba-tiba awan itu seolah-olah mau turun, awan gelap. Dari kamar tanpa bercelana, hanya memakai kaos, lari utuk melewati masjid, melewati kamar Santi Putri, sehingga Santi Putri pada teriak au. Seperti itu. Anaknya begitu polosnya merasa tidak bersalah. Anak-anak Bayan itu tidak ada satupun yang masuk pondok melibatkan orang tua. Untuk ibadah masyarakat waktu telu itu mirip dengan Islam. Akan tetapi secara syariat, saya secara pribadi sudah berdiskusi dengan MUI provinsi bagian fatwa. Beliau memutuskan tidak bisa dikatakan Islam. Syahadatnya mereka ada 2. Banyak memang masyarakat yang salah persepsi tentang masyarakat waktu telu ini. Mereka memiliki pemahaman yang menjalankan syariat itu hanya kiainya saja. Jadi yang puasa kiainya? Ya, hanya kiainya saja. Terus? Cara puasanya pun beda dengan kita. Ramadan mereka puasa hanya 3 kali. Di awal, tengah, dan akhir. Puasanya? Iya. Berarti cuma 3 hari? Bukannya pun tidak maghrib. Oh, jam berapa? Sekitar jam 8, 9. Itu sarapan? Iya. 9 malam. Oh malam, okay. malam. Dan kiainya saat puasa itu tidak boleh berkeringat. Kalau berkeringat batalah puasanya. Menyembelihnya leher ini ditusuk, kemudian baru keluar. Oh, alah ditusuk dulu terus dikeluarin. Keluar. Masya Allah. Seperti itu. Gitu ya. Dan itu harus ininya pemangku harus adatnya. Pemangkunya, harus kiainya istilahnya. Harus kiainya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kedatangan Ustadz yang luar biasa kondangnya. Beliau adalah Ustadz Angga. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih sosok beliau? Jadi saya mau cerita sedikit tentang Ustadz Angga ini. Ustadz Angga ini dulu aslinya Pati ya, ya, dan alhamdulillah beliau sekarang berada di sebuah pondok nun jauh di sana yang beratus-ratus kilometer dari berbeda pulau hingga akhirnya alhamdulillah beliau sampailah di ruangan ini, di ruangan Vertizon Podcast. Oke, nggak pakai panjang lebar, Ustadz. Ustadz gimana Ustadz bisa sampai ke pulau itu Ustadz? Pulaunya apa biar dijelasin sama Ustadz Angga deh. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau ketemu Mas Andi itu rasanya besar kepala ini ya. Besar. Ya alhamdulillah. Qadarullah. Pulau itu tidak pernah terfikirkan saya saat itu. Akan tetapi Allah memberikan jalan bagi saya bersama teman-teman Mu'alaf Center Indonesia saat itu. Karena ada satu aksi kerelawanan yang kita jalankan bersama. Benar. Itu di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti itu. Ya, saya hadir di sana saat itu karena saat itu ada gempa, kemudian qadarullah saat itu baru ada kasus di Mataram, terjadi kegiatan kristenisasi saat kebencanaan. Kemudian saat itu saya diajak teman-teman MCI, ayo Ustadz ini di Lombok ada gini. Ya, besok langsung berangkat dan alhamdulillah Allah mentakdirkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi dari seluruh relawan yang istiqomah tinggal di sana itu Ustadz Angga. Kita semua balik kanan, cuma di hampir 2 bulan lah di sana itu. Akhirnya kita balik kanan dan Ustadz Angga lah yang akhirnya stay di sana. Kenapa kok bisa stay gitu? Yang lain kok kenapa bisa pulang waktu itu Ustadz? Ceritanya gimana Ustadz? Ya karena alhamdulillah karena saat itu saya di Lombok fokus dalam penanganan kasus itu. Setelah kasus itu selesai clear, saat itu ada namanya Mbak Dewi, kemudian selesai masalahnya. Saya terus stay di atas bersama para relawan yang lain. Akan tetapi saya sifatnya hanya membantu karena tugas utama saya sudah selesai.
Karena banyak waktu nganggur saat itu. Saya pengangguran sukses di Lombok. Pagi sore karena anak sekolah ini saat itu pendidikan belum begitu aktif. Saya panggil 1, 2, 3 anak. Saya beri tugas untuk hafalan dikit-dikit seperti itu. Tapi saya melihat anak-anak di sana hafalannya kok cepat. Oh gitu ya. Nah, awalnya seperti cepat itu. Gitu ya, Masya Allah. Nah, terus. Awalnya seperti itu, kemudian kita diskus dengan teman-teman yang lain dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan jawaban. Alhamdulillah. Kita sampaikan ke masyarakat, para tokoh yang ada di sana dan mereka setuju. Lahirlah pesantren yang saat ini kita rintis. Masya Allah. Oh iya. Jadi kita juga keinget waktu kita jadi relawan di sana. Di sana itu mayoritas masyarakatnya Muslim ya, Zat. Tapi lebih banyak yang kita tempatin di sana itu ada agama lain di daerah bawah. Nah, di kampung lain, dan itu ternyata ada tempat peribadatan terbesar Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Dan kenapa kita memilih tempat itu? Karena di situ adalah lokasi yang waktu itu memang minim bantuan, atau bahkan bisa dikatakan baru pertama kali Mualaf Center datang ke sana, mereka lah yang menerima bantuan gitu loh di kampung tersebut. Dan hingga akhirnya singkat cerita kita putuskan untuk membuat posko di sana. Sama ini Ustaz, bisa dijelasin di sana itu ada selain agama itu tadi, agama sebelah, ada yang dari apa? Ada masyarakat asli Bayan. Oke, asli Bayan. Itu gimana ceritanya? Karena kita posisinya di Kecamatan Bayan namanya. Dari namanya insya Allah kita tahu ini nama Islami. Nah, seperti itu. Bayan. Akan tetapi ternyata masyarakat Bayan ini dikenal memiliki faham waktu telu. Apa itu waktu telu itu? Ini banyak orang salah persepsi. Waktu telu itu beranggapan mereka sehari sholat 3 kali. Salah. Waktu telu itu konsep kehidupan mereka. Mereka membagi kehidupan itu ada 3 yang mengatur mereka. Agama, pemerintah, dan adat. Seperti itu. Akan tetapi yang berjalan semua harus kalah dengan adat. Seperti itu. Iya. Terus mereka ibadahnya gimana, Sat? Ibadahnya? Untuk ibadah masyarakat waktu telu itu mirip dengan Islam. Akan tetapi secara syariat, saya secara pribadi sudah berdiskusi dengan MUI Provinsi bagian fatwa. Beliau memutuskan tidak bisa dikatakan Islam. Syahadatnya mereka ada 2. Gimana? Syahadat untuk masyarakat umum ada, dan juga ada syahadat untuk para penghulunya atau kiainya. Oh gitu. Pemuka agama mereka disebut kiai. Syahadatnya gimana itu? Itu sampai sekarang saya mencari informasi belum mendapatkannya, karena seolah-olah tertutup, hanya kalangan mereka yang boleh mengungkapkan itu. Oh gitu. Iya. Ya Allah. Oke. Terus untuk komunikasi sama warga di sana susah nggak awal-awal? Enggak sih, alhamdulillah masyarakat Lombok bagus sekali. Mungkin saya mau menjelaskan agak lebih detail masyarakat waktu telu tadi. Oh boleh ya. Iya. Karena ini maaf banyak memang masyarakat yang salah persepsi tentang masyarakat waktu telu ini. Seperti itu. Masyarakat waktu telu ini di KTP mereka beragama Islam. KTP-nya dituliskan Islam. beragama Islam. Akan tetapi dalam kehidupan mereka tidak mengenal syariat. Bahkan bukannya tidak mengenal, akan tetapi seolah-olah memang mereka merasa tidak memiliki syariat itu, dan tidak merasa memiliki kewajiban syariat itu. Masya Allah. Sehingga mereka tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal ibadah apapun bentuknya. Tapi KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Oke, terus. Akan tetapi dalam adat mereka, mereka mengenal Maulid. Oh ada. Ada. Oh ada. Mereka mengenal Idul Fitri, Idul Adha. Akan tetapi mereka punya hitungan sendiri, dan cara sholatnya pun tidak sama seperti seorang Muslim. Dan waktunya beda juga. Beda juga. Iya. Puasanya samakah 30 hari atau beda juga? Mereka memiliki pemahaman yang menjalankan syariat itu hanya kiainya saja. Jadi yang puasa kiainya? Hanya kiainya saja. Terus? Cara puasanya pun beda dengan kita. Gimana itu tuh? Ramadan mereka puasa hanya 3 kali, di awal, tengah, dan akhir. Puasanya? Iya. Berarti cuma 3 hari. Bukannya pun tidak maghrib. Oh jam berapa? Sekitar jam 8, 9. Itu sarapan? Iya.
Apa 9 malam? Oh malam, nggih. malam. Dan Kirain kiainya pagi. saat puasa itu tidak boleh berkeringat. Kalau berkeringat batalah puasanya. Terus gantinya puasanya kalau berkeringat Tidak ada. tidak ada. Kalau batal ya sudah. Nah, terus dikipasin. Iya. Ya itu realita di lapangan Iya. masyarakat. Terus. Dan masyarakat Bayan ini dalam kehidupan kesehariannya karena mereka tidak mengenal syariat, maka kehidupan mereka cenderung hampir sama seperti agama sebelah. Yang di bawahnya yang memiliki tempat ibadah Iya. yang akan dibangun terbesar se Asia Tenggara, yang kemudian menimbulkan pergolakan di masyarakat itu. Apa aja tuh pergolakannya contohnya Sat? Ya sampai saat itu masyarakat tidak setuju karena memang cara dan proses pembangunannya tidak sesuai prosedur yang semestinya. Tanpa izin gitu ya Iya, maksudnya. seperti Alah. itu. Seperti Iya, itu iya, kejadiannya. Dan masyarakat Bayan ini mereka minum suatu kebiasaan, Minumnya maksudnya minuman keras. Mereka punya minuman Oke. keras namanya beluk. Itu minuman keras khas masyarakat Bayan. beluk. Dan itu menjadi minuman sehari-hari. Setiap ada bruga, di situ ada ceret warna merah, itu isinya beluk. Apa itu beruga itu Sat? Bruga itu apa istilahnya ya? Kayak apa ya kalau di sini? Gazebo. Oh gazebo. Ya, bahasa Pendopo, Lombok ya. Iya. Ya gazebo. Gazebo itu bruga di sana sebut. Bruga itu ada 2 macam, ada sekepat itu yang tiangnya 4, ada sekenem yang tiangnya 6. Berarti itu buat ruang tamu. Untuk orang tamu mereka. Gitu. Seperti itu. Siap. Terus Sat, lanjut lagi. Iya. Dan masyarakat Bayan ini kehidupannya memang tidak mengenal syariat dan lebih dekat ke agama sana, sehingga masyarakat pun sering bertanya kepada saya, Sat, sebenarnya masyarakat Bayan ini Muslim enggak sih? Oh gitu, sampai gitu ya? Iya. Sampai menanyakan. Karena memang contoh cara menyembelih binatang mereka beda dengan kita. Gimana itu? Kalau kita kan dari luar ke dalam, seperti itu. Kalau mereka tidak, menyembelihnya leher ini ditusuk, kemudian baru keluar. Oh, alah ditusuk dulu terus dikeluarin. Keluar. Ini. Masya Allah. Seperti itu. Gitu ya? Dan itu harus ininya pemangku Harus adatnya. pemangkunya, harus kiainya oke, istilahnya. harus kiainya. Dan sampai detik ini saya nggak berani makan sembelihan mereka. Afwan. Iya. Tanpa mengoreksi rasa hormat dengan sahabat-sahabat saya di Bayan. Betul. Bukan karena apa-apa ya, karena kalau syariat Islam kan punya tata Iya, caranya sendiri. menjaga syariat kita. Betul. Seperti Oke. Lanjut lagi Ustaz, Iya. perjuangan di sana. Ya, alhamdulillah saat ini dengan masyarakat Bayan sangat kooperatif sendiri, sangat kooperatif banget teman-teman Bayan. Tapi ya saling memahami, saling menghargai. Alhamdulillah. Mereka biasa minum, ya kalau belum bisa meninggalkan pelan-pelan untuk mencoba meninggalkannya. Tapi itu tidak menutup hubungan komunikasi kemasyarakatan kita. Sehingga saya biasa mereka duduk di bruga, mereka dengan minuman khas mereka, saya bawa tumbler sendiri. Oh, bawa tempat minum sendiri, saya isi jahe, madu, seperti itu. Saya katakan ini obat kuat. Iya. Mereka akhirnya mau minum. Iya. Dan mereka rebutan. Dan itu air yang ditunggu mereka. Dan mereka pun meyakini insya Allah ini pun menguatkan mereka. Jadi ada teknik sendiri untuk mendekati ya, Masya Allah. Ya, bagaimana kita mendekati para masyarakat. Karena tujuan kita mereka nyaman dengan kita dulu. Iya, betul. Supaya anak-anak mereka nanti bisa belajar bersama kita. Insya Allah, amin, insya Allah. Ya. Terus habis itu lama di sana, program apa aja sih yang udah pernah dilakukan gitu? Ya alhamdulillah saat kebencanaan saat itu kita kan pipanisasi ya. Ya pipanisasi. Jauh. Ya. Habis pipa berapa puluh kilometer waktu itu. Iya. Sebetulnya kan yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 7 sampai 8 kilometer. Iya. Tapi karena pipanya waktu itu pada pecah, akhirnya beli pipa lagi hingga yang lebih tebal dan 2 kali kerja. belasan kilometer pipa itu, dan alhamdulillah sampai detik ini masih ngalir. Alhamdulillah saat Masya ini Allah. Dan masyarakat mengatakan ini air keramat. Hah?
Jadi air keramat. Iya. Gimana Karena ceritanya? setelah ini Ivan Villah ya, Ya. teman-teman MCI, alhamdulillah Allah memberikan kesabaran kepada saya. Setelah saya ditinggal sendirian di Lombok seperti itu, qadarullah air ini sempat mati. Allahu Akbar. Gimana ceritanya? Sempat mati. Kalau kita naik, kita cek, kita perbaiki, ngalir 2 hari, mati lagi. Mati lagi. Akhirnya saya berpikir ini ada apa? Apakah ada faktor X seperti itu? Akhirnya saat itu saya bersama Mas Hilmi namanya, sama Pak Kadus, sama Pak RT 1, Pak Mesir, berempat kita ke sana. Tujuannya meruqyah mata air itu. Oke. Terus. Iya, saat meruqyah beliau bertiga di belakang saya. Saya konsentrasi ke mata air. Qadarullah tanpa saya sadari, setelah saya selesai meruqyah, air ini keluar deras, saya belok kanan, ternyata mereka bertiga meninggalkan saya. Ya, semoga Pak Kadus, Pak Mesir, Ketua RT dan Mas Hilmi diampuni dosanya sama Allah. Amin, karena meninggalkan. Saat itu beliau itu sudah naik jauh gitu loh. Saya bilang, "Loh Pak, lah kok nggak ada semua? Ustadz ini sini, ayo cepat gitu." Ternyata tanpa saya sadari, saat saya meruqyah mata air itu, mereka melihat dari atas itu tiba-tiba awan itu seolah-olah mau turun, awan gelap menutupi kita. Saat itu kejadiannya seperti. Kalau saya nggak sadar ya, karena konsentrasi ke mata air ke bawah. Dan beliau meninggalkan saya gitu. Ditinggalin krik-krik. Ditinggal gitu. Setelah mata air keluar, alhamdulillah baik. Saya noleh ke belakang, ternyata beliau bertiga sudah hilang. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah mentakdirkan airnya sangat bermanfaat. Semoga semua pihak yang terlibat dengan ini menjadi amal syariah betul. Amin. Insya Allah. Terus gimana Ustaz? Perkembangan akhirnya bisa di titik adanya Lombok Tahfidz Center itu. Iya. Ceritanya gimana? Ya, alhamdulillah kita bersama masyarakat. Ini bukan milik Mu'alaf Center Indonesia, tidak. Ini hanya sebatas amanah. Allah mentakdirkan saat ini kita merintis pesantren tahfidz. Qadarullah diberi nama Lombok Tahfidz Center. Ya, alhamdulillah berjalan sampai sekarang, dan alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin anak-anak wisuda yang pertama dan peletakan batu pertama, karena insya Allah akan kita bangun pesantren di atas tanah wakaf. Karena sampai detik ini kita masih numpang. Numpang di mana Ustaz? Di halaman masjid. Allah. Qadarullah saat itu kan begini. Teman-teman itu kan membangun madrasah dengan spandek ya. Ya, spandek. Dengan spandek. Madrasah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahannya ini kemudian dilepas. Iya. Bekas bahan bangunan yang digunakan madrasah sementara itulah yang kita manfaatkan saat ini untuk belajar anak-anak di halaman masjid. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini anak-anak berjalan belajar dengan baik sesuai dengan target bersama masyarakat. Karena pondok ini kita rintis dengan satu tujuan. Kita ingin berbiah. Kita ingin menjalankan Islam ini bersama dengan masyarakat. Sehingga masyarakat ini kita konsepkan menjadi sebuah pesantren yang memang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Nah, seperti itu. Sehingga ya masyarakat juga memiliki, ini bukan milik kita, milik umat Islam. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Ya. Ada nggak cerita unik Ustadz yang ada di sana? Oh, banyak sekali. Contohnya nih apa aja? Terutama anak-anak bayan. Gimana itu? Anak-anak bayan itu tidak ada satupun yang masuk pondok melibatkan orang tua. Maksudnya? Mereka datang ke pondok, ketemu dengan istri, "Bunda, boleh nggak saya belajar sholat?" Oh gitu? Iya. Oh, Ustadz, ya, boleh nggak saya belajar ngaji? Ketemu di jalan seperti itu. Masya Allah.
Walaupun masyarakat Bayan ini memiliki tanah yang luas, akan tetapi pendidikan ini belum menjadi prioritas bagi mereka. Nah, seperti itu. Dan kami bersyukur sekali orang tua mereka mengizinkan anaknya belajar agama. Itu subhanallah. Itu kita syukuri betul. Yang notabene mereka ada yang dari Bayan asli. Iya, Bayan itu yang, untuk anak-anak yang Bayan itu ya. Untuk anak-anak yang Bayan. Untuk anak-anak yang Bayan itu tidak ada yang melibatkan orang tua sama sekali. Mereka sendiri yang ingin. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Dan kalau Mas Andi tahu, kita mengajari anak itu dari cara memakai sabun, memakai handuk. Bahkan mereka tidak ada satupun yang mengenal celana dalam dulunya. Iya. Mereka mandi kan. Bahkan ada satu anak taunya ganti baju itu 1 minggu sekali. Oke. Kita ada santri, ibunya dari Rohingya, bapaknya dari Lombok. Allah Akbar. Seperti itu. Dari Rohingya. Dari Rohingya. Seperti itu. Akan tetapi kebiasaan hidup mereka ikut masyarakat Bayan. Anak ini ketemu kita, dia bilangnya ganti baju main itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Berarti selama 1 minggu dia tidak ganti baju. Tidak ganti baju. Masya Allah. Ganti baju hanya baju sekolah. Itu ganti baju ya, bukan mandi ya, seminggu sekali itu ya? Bukan, ganti baju. Oke, hanya ganti baju. Masih ada ini teman-teman yang ada. Seperti itu. Itu masyarakat yang kita hadapi. Tapi subhanallah, alhamdulillah saat ini anak-anak itu kita bersyukur sekali ya. Anak-anak ini sudah bagus. Bagus sekali. Bisa menjalankan semua kebiasaan yang ada di pesantren. Jadi penasaran nih, awal-awal mereka belajar pakai sabun, pakai anduk, itu apa yang dirasain? Mungkin kan kalau dulu kan ada ya yang di orang timur sana yang memang di pedalaman mengenal sabun, mereka sampai ini apa cuma dicium-cium akhirnya pakai sabun, nggak mau dibilas karena saking wanginya. Kalau di sana seperti apa, Ustaz? Ya alhamdulillah anak-anak karena belajar di dalam di dalam kamar mandi maksudnya tidak di sungai. Alhamdulillah ya karena hikmah gempa itu kemudian air dari Ma'alaf Center ada program pipa nisansi seperti itu, dan alhamdulillah mereka belajar di dalam kamar mandi. Dari situ kita kenalkan aurat. Ada kejadian lucu satu. Gimana itu? Ada anak laki-laki, nggak usah saya sebutkan namanya, anak dari Bayan, karena dia belum mengenal aurat. Dari kamar tanpa bercelana, hanya memakai kaos, lari utuk melewati masjid, melewati kamar Santi Putri, sehingga Santi Putri pada teriak au. Seperti itu. Anaknya begitu polosnya merasa tidak bersalah seperti itu. Karena itu hari pertama di pondok. Allahu Akbar. Iya, dari kamar mau ke kamar mandi, lari, celananya dilepas di kamar seperti itu. Itu ada kejadian itu. Yang perempuan pada malu, yang laki-laki nggak merasa bersalah dengan muka polos. Seperti itu. Dengan tanya polosnya seperti itu. Allahu Akbar, ya Allah. Ini kejadian langka, Ustaz. Maksudnya saya kira ya, maksudnya udah nggak ada lagi yang seperti, cuma ini bukti ya. Jadi memang teman-teman yang ada di sana itu tanda petik ya harus dikenalkan kembali ya, Ustaz. Iya, betul. Dari start, dari awal, bahkan dari mengenal sabun, anduk. Iya. Mungkin. Dan saat ini tahapnya mereka ini sudah mulai berdakwah. Oh gitu. Iya. Masa anak kelas 4, kelas 5 dari santri kita itu kelas 4 SD? Iya. Udah suruh dakwah? Iya. Itu gimana caranya? Maksudnya gimana itu, Ustaz? Kita santri itu kan mukim semua ya. Semua santri Lombok Tahfidz Center itu mukim, tinggal di pondok ya. Tinggal maksudnya di pondok. Akan tetapi 1 bulan sekali mereka boleh pulang nginap 1 malam. Tapi ada tugas. Apa itu tugasnya? Itulah dakwah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana menyampaikan ilmu yang menurut dia penting untuk keluarganya. Ada kejadian lucu. Ada satu santri kami perempuan namanya Penny. Tahu Mas? Penny itu anak
nomor 20 dari 21 bersaudara. Allahu Akbar. Anak nomor 20 dari 21 bersaudara. Iya. Ini Gen Halilintar kan? Bukan Halilintar lagi nih kalau 20. Topan Lesos nih kayaknya. Oh iya, Allah. Iya. Padahal ibunya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Tapi subhanallah tetangganya itu pada bilang ke saya, Ustadz ya Allah setiap lahir sudah hamil lagi, habis lahir hamil lagi seperti itu. Walut. Ya semoga solihah ibunya. Walut wal wadud, penuh kasih sayang, banyak anaknya. Nah, kemarin ada kejadian. Saya duduk di Berugak seperti itu. Penny ini cerita sama teman-temannya. Cerita gimana? Cerita sama teman-temannya kalau dia habis ngasih tahu ke bapaknya tentang cara makan. Bapaknya makan itu sambil berdiri. Seperti itu. Makan sambil berdiri. Penny ngasih tahu, Pak nggak boleh makan sambil berdiri. Kenapa? Penny bilang itu dosa. Bapaknya nanya, dosa itu apa? Iya. Dengan polosnya gitu ya. Bapaknya, karena masyarakat banyak tidak mengenal itu. Anaknya pun dengan lugunya jawabnya, kalau dosa nanti masuk neraka. Bapaknya itu sambil nepuk anaknya, apalagi neraka itu. Seperti itu katanya. Terus anaknya pun dengan polosnya ngambil kayu bakar yang di bawahnya, neraka itu ya kayak ini. Seperti itu. Masya Allah. Itu cerita anak proses. Iya. Respon bapaknya waktu ya ketawa-ketawa bapaknya. Oh gitu ya gitu. Bapaknya ini. Dan alhamdulillah bapaknya ini subhanallah baik sekali. Bapaknya baik sekali. Itu Penny bisa nyampe ke situ gimana ceritanya? Ada kisahnya nggak? Cerita. Penny itu pengen sholat, pengen belajar sholat. Penasaran sholat. Datang ke pondok. Dia kan di madrasah sekolahnya. Dia sekolah di madrasah, kemudian nemui anak-anak pondok, temannya sekolah. Temannya sekolah udah ada di pondok duluan. Terus Penny ikut ke situ. Dia bilang, saya pengen belajar sholat. Saya boleh nggak ke pondok? Akhirnya diajaklah sama teman-temannya, ketemu bundanya, terus ngomong, Bun, boleh nggak saya sholat? Bentar, Penny ini kalau nggak salah anaknya kecil dan ini kalau nggak salah ini bukannya kisahnya yang dia di luar masjid itu cuma ngeliat-ngeliat, terus habis itu dia cuma pakai rok double itu. Iya. Oh yang itu. Sukanya rok double itu. Iya. Jadi ceritanya rok favorit yang sudah ngeper bawahnya. Udah kotor gitu kan ya. Udah ngeper itu bawahnya. Ada dua lapis. Nah lapis yang luar tuh diginiin. Bunda boleh nggak ikut ikro? Apalagi di sini itu kisah yang luar biasa. Iya. Dan dia ternyata anak ke-20. Anak ke-20. Dan alhamdulillah Penny ini luar biasa anaknya. Sekarang hafalannya sudah lancar. Udah berapa, Ustaz? Sudah setengah juz lebih. Setengah juz lebih. Masya Allah. Dan Penny ini sempat membuat nangis Ustadz Ahmad. Wah. Pembimbingnya ini namanya Ustadz Ahmad. Kenapa itu? Saat itu sempat Ustadz Ahmad itu mengeluh. Saat saya murojaah sendiri gitu di Brugak, Ustadz Ahmad ini datang. Ustadz Ahmad ini, Ustadz, kenapa ya anak-anak bayan ini kok lidahnya kayak kaku? Seperti itu. Terus saat itu kenapa saya tanya gitu? Nggak tahu Ustadz. Yang lain ini sudah bisa benar makhrotnya, tapi anak bayan ini itu saat itu terus ada 3 anak yang memang berat makhrotnya. Saat itu kemudian saya ngobrol sama Ustadz Ahmad, saya ceritakan tentang kisahnya Imam Syafi'i. Yang memiliki murid sangat susah sekali untuk memahami ilmu dari Imam Syafi'i. Sampai pada satu titik Imam Syafi'i yang meminta maaf kepada muridnya dan mengajak ayo kita bertobat bersama, mungkin karena masih sama-sama memiliki dosa. Masya Allah. Dan saat itu kita nangis berdua sama Ustadz Ahmad. Dan kemudian alhamdulillah 4 hari setelah itu Ustadz Ahmad dengan riang gembiranya mendatangi saya. Ustadz, subhanallah, dengan pedenya.
moga kayaknya tangisan kita diijabah Allah seperti itu. Karena alhamdulillah 4 hari seingat saya setelah itu Ustaz Ahmad cerita, anak-anak subhanallah Ustaz, perubahannya lidahnya sekarang itu mungkin pantas naik unta kan Ustaz Ahmad itu karena begitu lahjahnya sudah begitu bagus untuk mengucapkan hijayah. Saat itu ini seperti itu ceritanya. Keren. Masyaallah. Terus nih sekarang nih santri yang ada di sana ada berapa nih? Ada 21. Alhamdulillah, masyaallah, luar biasa. Dan ada yang ini cepat banget nggak? Ada cerita yang ada yang cepat banget. Santri kita tercepat itu namanya Revan, 1 juz 1,5 bulan. 1 juz 1,5 bulan. Allahu Akbar, masyaallah. Mas Revan itu 1 juz 1,5 bulan. Ada juga yang sehari berapa? 1 3 halaman apa ya? Iya. Ada juga. Masyaallah, luar biasa. Karena ini mungkin pondok kita ini pondok berbeda mungkin metode ajarnya. Gimana tuh? Di pondok kita itu pondok tahfidz tapi tidak ada pelajaran tahfidz. Pondok pesantren tapi tidak ada pelajaran bahasa Arab. Kenapa Ustaz? Tapi insya Allah anak-anak biasa membaca kitab gundul. Allah. Ya itu kan metode setelah pengembaraan. Iya. Penyesuaian sama lokasi yang ada. Karena pondok ini bukan pondok pertama yang saya rintis. Sejak umur 19 tahun 99 saya merintis pondok pertama di Magelang, di Desa Prampelan saat itu. Pondok Tahfidz Luqmanul Hakim namanya. Luqmanul Hakim. Dan ini pondok yang kesekian yang saya rintis. Dari pengembaraan atas metode-metode itu, akhirnya lahirlah metode yang saya terapkan di Lombok Tahfidz Center ini. Untuk tahfidznya tidak masuk pelajaran, karena tahfidz ini mengikuti kehidupan ibadah mereka. Mereka setiap habis sholat itu menghafal harus setoran 1 blok. 1 blok itu 3 sampai 4 baris. 3 sampai 4 baris. Iya, setiap habis sholat. Habis sholat subuh, zuhur, asar. Kalau habis maghrib mereka murojaah. Habis isya mereka setoran hafalan sehari dari habis subuh, zuhur, asar. Itu disetorkan lagi semua habis isya. Masya Allah. Ya seperti itu. Itu untuk konsep pembelajaran tahfidznya. Adapun untuk konsep pembelajaran bahasa Arabnya itu berpondasi dari pelajaran khat dan pelajaran imla. Gitu. Iya. Masya Allah. Imla ini kita manfaatkan untuk mengasah anak untuk tidak terbiasa menggunakan harokat. Seperti itu. Dan apa yang kita imlakan itu harus kata-kata yang memang berhubungan dengan kehidupan mereka. Itu menjadi bahan ajar untuk contoh dalam imla. Dan mungkin lebih cepat diresapi karena ada hubungannya sama kehidupan sehari-hari. Karena kita memahami ya yang namanya al-lughatul adah kan, al-lughatul adah. Bahasa itu kan kebiasaan. Kalau anak dari awal dibiasakan memakai harokat, nanti nggak ketemu harokat bingung. Tapi kalau dari awal anak tidak kita kenalkan harokat, justru nanti kalau ketemu harokat, enak sekali, gampang, kan seperti itu. Sudah ada penandanya. Ya seperti itu. Dan anak-anak tidak mengenal harokat. Saya kenalkan harokat hanya di huruf akhir saja, karena itu untuk memahami kedudukan. Seperti itu. Teman-teman yang ada di rumah, jadi kemarin kan kita sempat ke sana nih, jalur darat dari Jogja ke Lombok, dan memang luar biasa banget perjalanannya, berangkat 32 jam sampai sana. Yang bikin gereng itu loh suasananya. Itu beda kayak pondok-pondok lain, Ustaz. Maksudnya yang kita lihat mereka tuh dari subuh udah ada aktivitas. Habis itu sampai malam juga masih ada aktivitas lagi. Habis subuh mereka macam-macam ya aktivitasnya. Ada yang entah main sepak bola, tapi intinya nggak ada yang tidur gitu loh. Beda kayak yang di beberapa tempat lain, habis subuh balik lagi kamar merem gitu loh. Cuma di sana alhamdulillah luar biasa perjuangan Ustadz yang pokoknya bikin iri teman-teman yang ada di rumah. Itu sebenarnya kemarin itu ada satu jadwal yang kita loskan. Oh gitu. Sebenarnya anak-anak itu bangun setengah jam sebelum subuh. Mereka bangun senam.
Malah suruh senam. Kenapa itu Ustaz? Sebelum subuh senam Ustaz. Mereka bangun tidur, bangun tidur, doa seperti itu, kemudian mereka senam. Allah. Setelah senam harus mandi. Oke. Oh, jadi sebelum subuh udah mandi? Harus mandi. Ya. Padahal ikhwan fillah, pondok kita ini di desa terakhir di bawah Gunung Rinjani. Wah, kebayang nggak dinginnya? Terbayangkan gernya kalau pagi. Apa emang waktu kemarin kita ke sana juga pakai jaket loh, habis wudhu tuh udah harus double jaket itu kalau nggak memang dinginnya. Karena kita begini Mas Adi, kita mengkondisikan anak pagi itu kan masa emas ya. Waktu emas untuk menghafal sehingga supaya mereka memang ger betul kesadarannya langsung bangun ya seperti itu, mandi sehingga masuk masjid ini langsung megang Quran. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Fresh banget. Ini yang terdekat ini sekarang lagi ngerjain apa Ustaz? Ini saat ini ya kita baru proses untuk pembangunan pesantren ini. Oke, pembangunan pesantren ini. Luasnya berapa? Tanah alhamdulillah 2179 meter persegi. Masya Allah, luas 20 sekali. are lebih. 20 are lebih. Iya. Dan kemarin udah peletakan batu pertama. Kira-kira butuh biaya berapa sih Ustaz untuk pembangunannya itu Ustaz? Subhanallah. Ya khawalain 500-800. Masya Allah, 500-800 juta. Tafadhol Ustaz. Kalau misal nih teman-teman yang ada di rumah ingin menginfakkan hartanya, berdonasi, bersedekah untuk jadi pahala jariah itu kemana Ustaz? Ya bisa disalurkan lewat Mu'alaf Center Indonesia terdekat, atau nanti bisa dilihat di rekening sini ya di bawah. Oh ya. ada kita cantumin di deskripsi insyaallah. Pondok Lombok Tahfidz Center. Teman-teman silahkan mau bantu support berapapun insyaallah diterima untuk pembangunan Lombok Tahfidz Center ini yang luasnya tadi 2179 meter. Oh iya, mumpung ini di broadcast. Iya kan? Pesan semoga beliau melihat khusus untuk Ustadz Fatih Karim. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Karena beliau mewanti-wanti saya betul saat itu waktu Hijrah Fest. Kita kan di Jakarta bareng-bareng. Di Hijrah Fest, saat itu kita di belakang stage itu sama Ustadz Fatih Karim. Beliau bertanya-tanya seperti itu. Beliau mewanti-wanti betul. Ustadz, pokoknya kalau mulai pembangunan antum harus menghubungi anak. Masya Allah. Seperti itu. Semoga beliau melihat lihat video ini sehingga insya Allah paling tidak ini ikhtiar saya untuk menyampaikan kewajiban saya kepada beliau. Kalau ini nanti dipotong videonya kita kirim ke Ustadz Fatih Karimnya langsung. Iya. Tapi silahkan ya yang berlomba-lomba dalam kebaikan, silahkan teman-teman yang ada di rumah boleh berapapun, mau 1.000, 2.000 rupiah, 10.000, 1 juta, 10 juta, 1 M, silahkan tafadhol. Karena insya Allah itu untuk kebermanfaatan umat selanjutnya. Karena kalau dilihat memang ini untuk awalan itu luar biasa. Tapi responnya kemarin juara, coba lomba-lombanya saya lihat pialanya itu gimana Ustaz bisa menang banyak banget pialanya Ustaz. Padahal notabene masih pondok baru nih gitu kan. Ya. Gimana itu? Alhamdulillah saat lomba itu kan memang kita membidik hanya 2 anak. Untuk mewakili putra dan putri. Itu memang sengaja kita siapkan anak itu untuk lomba. Akan tetapi santri yang lain yang sudah selesai 1 juz itu kita ajak. Saya katakan dari pondok, ayo kita jalan-jalan supaya banyak pengalaman melihat lomba. Masya Allah. Saat di tempat perlombaan, saya tanya ke anak-anak, seneng nggak kalau kalian ikut lomba? Boleh Ustadz, boleh. Mau? Ayo Ustadz, iya Ustadz. Akhirnya anak-anak ikut semua. Seperti itu ceritanya. Keren. Karena saya sudah tahu kalau anak-anak boleh ikut yang lain gitu loh. Sekalian perlombaan itu sebagai alat bagi saya untuk mengetahui keberhasilan saya dalam mendidik anak-anak ini seperti apa. Alhamdulillah jadi juara umum. Allahu Akbar. Kita borong piala. Jadi juara umum loh. Notabene masih baru loh. Alhamdulillah. Dan mungkin dari situ mulai dikenal sama beberapa masyarakat. Hingga akhirnya nggak hanya khusus masyarakat sana atau Bayan, tapi menerima dari semuanya. Dari luar. Tahun ini insya Allah kita bisa menerima dari luar. Masya Allah.
Jadi silahkan teman-teman yang punya anak nih yang mau dipondokin boleh loh dipondokin di sana. Sekaligus kembali lagi saya mengingatkan, silahkan kalau ingin berdonasi untuk pembangunan Lombok Tahfidz Center yang ada di Lombok Utara, ada di rekening di bawah dan ada di deskripsi. Kalaupun bingung nanti bisa DM-nya bisa lewat Vertijon TV atau Mulap Center Indonesia atau di Facebooknya Lombok Tahfidz juga ada. Jadi langsung aja ke situ, pokoknya kita bareng-bareng berlomba-lomba dalam kebaikan. Ustadz, insya Allah nih kalau misal ini udah didengar sama masyarakat luas nih, harapan kedepannya apa Ustadz? Ya, saya berharap semoga makin banyak ikhwan-ikhwan dari ormas-ormas, dari penggiat-penggiat dakwah ini ikut, ayo bareng-bareng rame-rame kita dakwah di Bayan. Masya Allah. Karena sampai detik ini tidak banyak yang merespon saat saya ajak, ayo kita dakwah di Bayan. Karena memang tempatnya jauh. Iya. Mas Andi merasakan begitu jauhnya. Sejauh itu saya biasanya 1 minggu sekali turun ke Mataram. Untuk? Iya, biasanya kan banyak kasus pemertatan dan yang lain sebagainya di kota Mataram. Dan yang unik juga di sana yang kita rasakan waktu jadi relawan di sana, kita itu untuk berbelanja itu ada musimnya, ada harinya. Iya. Kalau nggak ada harinya kita nggak ada pasar, Pak. Jadi sempat bingung. Karena pasarnya nggak tiap hari. Iya. Jadi sepekan atau 2 pekan ya waktu itu? Sepekan sekali, satu tempat 1 pekan sekali. Jadi ada yang hari Ahad, hari Selasa, hari Kemis. Jadi seminggu cuma sekali, itu pun harinya juga nggak tahu tuh warga tiba-tiba hari ini ada pasar, hari ini besok minggu depan tanggal sekian gitu. Jadi waktu itu cukup kaget lah, kita unik lah di sini kok pasarnya nggak tiap hari ada gitu. Dan tinggi-tinggi juga sih sebetulnya untuk harga sayur karena memang tempatnya terpencil jauh gitu loh, jauh dari kota. Dan waktu gempa dulu kita jalur darat itu survei ke sana itu butuh waktu berapa jam ya, saya lupa itu 4-5 jaman kalau nggak salah naik motor itu, karena masih banyak tempat-tempat masih kena runtuhan kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah ngasih amanah ke Ustadz Angga berupa Lombok Tahfidz Center yang insya Allah akan selalu kita bangun bersama-sama, termasuk netizen yang ada di rumah, teman-teman semua yang ada di rumah. Ayo support terus Lombok Tahfidz Center, karena jangan anggap ini ya remeh ya. Maksudnya gini, misal ada nih yang sedekah 10.000 itu jangan dianggap remeh. Lebih baik besar tapi ikhlas daripada sedikit tapi nggak ikhlasnya, Tata. Iya betul. Ya. Dan itu kita terapkan di pondok. Dari sekian banyak santri, kita itu tidak pernah membahas keuangan dengan santri. Masya Allah. Akan tetapi kita tandaskan kepada wali, tolong kewajiban orang tua digugurkan dengan apapun. Sehingga kalau yang orang tuanya tidak memiliki uang, datang ke pondok bawa sayur, bawa kelapa, seperti itu. Dan alhamdulillah Allah itu memang benar, subhanallah. Allah itu memang maha benar. Selama ini alhamdulillah ada saja Allah memberikan jalan untuk kecukupan anak-anak ini. Dan kebiasaan saya kalau waktu makan, saya bagian ngider nasi. Ayo nambah makan yang banyak. Seperti itu. Suruh nambah. Ya supaya mereka sehat gitu. Saya senang kalau melihat mereka gemuk-gemuk gitu kan. Ya subhanallah. Alhamdulillah. Pesan-pesan Ustadz buat teman-teman yang ada di rumah, Ustadz. Ya ikhwan fillah. Kalau kita melihat dalam surah As-Sikhr ya, Allah mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faragta fansab. Apabila engkau kosong maka isilah. Kalau kita buka tafsir, makna kosong itu bukan nganggur. Akan tetapi makna kosong itu al-waktu baina intiqalul amal ilal amal. Waktu masa perpindahan satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Biasanya nih kita mau mandi. Gitu kan? Mau mandi, sebelumnya kita bersihkan motor. Masa dari waktu membersihkan motor ke mandi ini biasanya kan kosong nih. Nah, mungkin kamar mandi di dalam ada orang, kita duduk dulu di depannya. Betul. Itulah yang dimaksud farok.
itulah yang diingatkan Allah, maka isilah. Oh, Masya Allah. Maka secara syariat seorang muslim tidak mengenal waktu kosong, tidak mengenal waktu nganggur. Ayo kita selalu bersemangat dan hiasi kehidupan kita dengan amal solih sebanyak-banyaknya. Allah Akbar, Masya Allah, tabarakallah, syukran Ustaz Allah. Ya, Alhamdulillah, ini perbincangan luar biasa. Pengennya Ustaz tuh berlama-lama di sini, tapi beliau itu bayangin ya teman-teman ya, dari Lombok melewati Bali, terus kemudian ke Jogja, itu jalur darat dan beliau naik motor. Allahu Akbar. Dan ini hanya nginep semalam doang. Jadi nginep semalam, besok lanjut lagi ke Mall Center Magelang, ke Magelang, habis itu ke Semarang, habis itu ke Pati, ke Blora, terus itu running. Dan beliau baru safar, insya Allah semua untuk kebahagiaan umat yang ada di seluruh Indonesia, insya Allah. Yuk kembali lagi, kita tolong menolong dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan insya Allah semoga kelak kita dikumpulkan di jannahnya, amin. Amin, amin. Masya Allah, barakallah. Oke, itu dulu. Terima kasih semua. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa mengambil ibrah dan pelajaran hari ini. Dan kami ucapkan barakallahu fik kepada seluruh donatur yang sudah support acara Mualaf Center, Lomba Tahfidz Center, dan lain sebagainya. Semoga Allah membalas sebaik-baik balasan. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah.